Hore, penyaluran PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua di kantor pos secara tunai. Nah, kira-kira kapan ya dan bagaimana mekanismenya? Simak terus. Nah, seperti yang dikutip dari pkhpati.com ya teman-teman, bantuan PKH tahap keempat cair disalurkan melalui PT Pos bersamaan dengan penyaluran bantuan sembako dan BLT BBM tahap yang kedua. Nah, seperti apa mekanismenya? Mari kita baca sama-sama ya. Kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat atau KPM PKH ya. Nah, pasalnya menjelang akhir tahun, bantuan yang mereka nanti-nantikan mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, itu artinya Kemensos telah menyalurkan bantuan PKH yang terakhir di tahun 2022. Bantuan PKH tahap keempat ini juga disalurkan bersamaan dengan bantuan BPNT ya teman-teman untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember serta BLT BBM tahap yang kedua. Nah, berbeda dengan tahap sebelumnya yang disalurkan melalui Bank Himbara, namun pada tahap keempat ini bantuan PKH disalurkan melalui PT Pos. Kerjasama antara Kemensos dengan PT Pos dalam hal penyaluran bantuan PKH bukanlah yang pertama kali. Jauh sebelum kerjasama dengan Bank Himbara, Kemensos telah lama menggandeng PT Pos sebagai lembaga penyalur ya teman-teman atau lembaga bayar, yaitu mulai sejak adanya PKH ya tahun 2007 hingga 2017. Nah, dalam mekanisme penyaluran bantuan, PT Pos menyediakan beberapa titik salur ya teman-teman, diantaranya balai desa, kantor kecamatan, atau kantor pos di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar KPM tidak terlalu jauh dalam mengambil bantuan. Selanjutnya, KPM PKH datang ke titik salur tersebut dengan membawa undangan yang sebelumnya diberikan oleh aparat desa atau petugas pos atau pendamping PKH serta membawa KTP sebagai bukti bahwa penerima yang benar. Nah, kemudian jika ada yang berhalangan hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan, KPM PKH tersebut dapat mengambil setelah mendapat jadwal susulan dari pihak kantor pos yang informasinya akan disampaikan ke aparat desa dan pendamping PKH. Nah, selain itu untuk KPM lansia yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil bantuan di kantor pos, nanti bantuan tersebut akan diantar langsung oleh petugas pos ke rumah KPM dengan didampingi aparat desa dan pendamping PKH. Nah, tujuan Kemensos menyalurkan bantuan PKH tahap keempat melalui PT Pos diantaranya agar bantuan yang disalurkan dapat lebih maksimal diterima oleh KPM, sekaligus menjadi solusi atas beberapa kendala ketika bantuan disalurkan melalui sistem dan kebijakan perbankan, diantaranya seperti yang pertama adanya sedikit ketidaksesuaian identitas pada nama, NIK, dan tanggal lahir antara data di Bansos, di Dukcapil dengan data bank yang dapat mengakibatkan gagal transfer ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adanya KPM yang belum menerima KKS karena pengurusnya meninggal dunia, sedangkan masih punya ahli waris dalam satu KK. Nah, kemudian yang ketiga ada beberapa kasus KKS atau buku tabungan hilang ya teman-teman atau PIN keblokir, sedangkan pengurusnya meninggal dunia. Nah, sehingga ahli waris tidak dapat mengambil bantuan yang masuk ke rekening. Kemudian adanya KKS yang belum terambil karena pengurusnya merantau, sedangkan anggota keluarga yang di rumah tidak diperbolehkan untuk mengambil bantuan yang masuk ke rekening tersebut. Kemudian yang kelima, KKS terbit di kantor cabang atau unit yang jauh dari tempat tinggal karena kondisi KPM lansia tidak memungkinkan mengambil buku tabungan atau ATM KKS tersebut. Kemudian keenam, adanya buku tabungan atau KKS yang keliru distribusi atau tertukar ya teman-teman, diberikan kepada orang lain dengan nama yang sama. Dan yang ketujuh, beberapa kendala lainnya yang mengakibatkan bantuan PKH tidak bisa diterima KPM. Nah, jadi banyak ya teman-teman
penyebab kenapa ini disalurkan melalui kantor pos Indonesia. Nah, masih sama ya teman-teman, seperti pada tahap sebelumnya, Kemensos menyalurkan bantuan PKH dalam beberapa termin pembayaran. Jadi bagi yang belum menerima undangan penyaluran bantuan PKH tahap keempat, sebaiknya menunggu sampai semua termin pembayaran telah selesai dilaksanakan. Tidak perlu resah bertanya sana-sini ya, atau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Nah, untuk memastikan masih atau tidak menjadi penerima PKH, kalian bisa cek melalui layanan cek bansos ya, atau di link cekbansos.kemensos.go.id. Nah, program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat ya kepada keluarga yang kurang mampu yang terdaftar di dalam DTKS dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Nah, nominal bantuan PKH yang diterima setiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari jumlah anggota keluarga dalam satu kakak yang masuk dalam kategori penerima PKH. Nah, di sini untuk kategori ibu hamil akan mendapatkan 3 juta rupiah ya teman-teman per tahun. Kemudian untuk anak usia 0 sampai 6 tahun akan mendapatkan 3 juta rupiah per tahun. Kemudian untuk anak sekolah SD akan mendapatkan Rp900.000 per tahun. Dan untuk anak SMP akan mendapatkan Rp1.500.000 per tahun. Sementara untuk anak SMA akan mendapatkan Rp2 juta per tahun. Kemudian untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Kemudian yang ketujuh, untuk KPM lansia 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan Rp2.400.000 per tahun. Nah, itu adalah rincian bantuannya per tahun ya teman-teman, sesuai komponen PKH-nya. Nah, itulah informasi PKH dan BPNT hari ini ya teman-teman. Jadi sekarang ini pencairan PKH tahap keempat akan dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Jadi tunggu saja surat undangan dari kantor pos Indonesia di daerahnya masing-masing. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.